Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Happy weekend buat teman-teman semua. So guys, kita bakal lanjut untuk update seputar Bitcoin. Kita ngelihat harga Bitcoin akhirnya mengalami rebound. Jadi di video terakhir sebetulnya bukan di Polkadot ya, tapi di Solana kita ada sempat mention sedikit soal Bitcoin. Dan saya sempat update juga sebetulnya dari Telegram kalau nggak salah atau Twitter ya teman-teman sekalian, ngebahas tentang bagaimana Nasdaq dan juga S&P 500 itu sebetulnya sudah naik hingga ke level tertinggi di bulan April 2022. Ini untuk Nasdaq dan juga untuk S&P 500. Ya, kita udah balik sampai ke tertingginya di kisaran bulan April 2022. Jadi sebetulnya discussion-nya tuh sederhana aja ya. Kalau misalkan di Twitter kita cuman sampein beberapa poin seperti will it chase ya. Jadi simpelnya gini teman-teman, S&P 500 tertinggi, ini salah ya 2 bulan terakhir ya, benar nggak salah juga, tapi sebenarnya ralat sejak Maret 2022. Jadi simple question is, will Bitcoin catch up? Atau apakah Bitcoin akan menyusul? Nah, jadi di price action Solana waktu kita bahas sekitar 2 harian lalu, saya sebenarnya sempat mention di awal-awal before kita masuk ke dalam update Solananya. Jadi penjelasannya sederhana teman-teman. We have a strong support di $25.000 dan itu merupakan angka psikologis. Jadi very likely memang banyak menyediakan order beli ya yang dilakukan oleh either itu para retail investor atau para corporate dan hedge fund serta lain-lain. Jadi saya pun personally ada deploy sekitar 20-25% saldo ya, bukan saldo kita bilangnya cash lah. Memang untuk persiapan melakukan akumulasi kembali pada Bitcoin. So di video terakhir kita sempat mention satu poin aja sebetulnya teman-teman. Apabila Bitcoin mampu mengkonfirmasi dengan sebuah closing bullish candle di kisaran $25.000, ini berarti kita punya peluang untuk melihat Bitcoin membentuk support di situ dan bereaksi atas previous resistance-nya. Jadi, ketika kita melihat posisi Bitcoin holding di sana plus closing candle tadi malam, lebih tepatnya tadi pagi jam 7, memiliki sebuah momentum yang sangat powerful seperti ini berarti memberikan semacam harapan ya bahwa Bitcoin bisa bertahan di atas level $25.000. Oke, so sementara di closing weekly ya, which is itu besok di hari Senin nanti, kita akan melihat Bitcoin berusaha untuk mempertahankan simple moving average 200, yang mana kita tahu bahwa simple moving average 200 pada periode weekly time frame itu lumayan banget teman-teman berpengaruh ya terhadap psikologis para pelaku pasar. Karena simple moving average 200 ini itu sering banget dihubungkan dengan kondisi tren menengah sampai ke long term untuk Bitcoin. Dan sejauh ini ya kita memang kalau ngelihat ke belakang, SMA 200 tuh punya banyak sekali peran penting pada pergerakan Bitcoin. Anda bisa lihat berapa kali simple moving average 200 mempertahankan Bitcoin untuk tidak turun jauh lebih rendah lagi setelah dia testing ke level SMA 200 tersebut. But for now and also for the first time ya dalam sejarah Bitcoin, kita bergerak di bawah simple moving average 200. Dan pada akhirnya ketika memasuki bulan Januari kemarin, Januari kita melihat dia mengalami first reversal ya, dimana Anda bisa lihat di sini kita pertama kali menciptakan yang namanya higher high, lalu setelah higher high kita punya higher low, dan sekarang kita punya higher high lagi, which means saat ini fungsi dari SMA 200 adalah memberikan konfirmasi kepada kita apakah Bitcoin sudah siap untuk higher low-nya dia. Itu pertama. Kedua, $25.000 merupakan area penting juga untuk kita perhatikan apakah Bitcoin di sana akan mempertahankan area tersebut sebagai potensi low untuk kedepannya. Oke, jadi beberapa harian lalu ya saya sempat mention di video yang saya bahas ya, kayak next stop di Deep Bitcoin, kemudian ada beberapa lah di video Bitcoin yang saya sempat membahas juga tentang bagaimana sebenarnya ini bukanlah sesuatu yang kita perlu khawatirkan ya. Saya ngelihat banyak sekali komentar di video-video sebelumnya dan gimana ya, maksudnya komentarnya tuh cenderung ke frustasi ya, seperti ngelihat wah Bitcoin turunnya sebentar tapi kalau naik lama ya dan lain sebagainya. Akhirnya saya mention juga di sana, saya putuskan untuk bikin satu video itu sebenarnya untuk memberikan pandangan lah ke teman-teman bahwa sebenarnya wajar kok kita ngelihat Bitcoin dari Januari ke April itu udah naik 100%. Sekarang kita ngelihat koreksi. Kalau misalnya teman-teman bilang bahwa koreksi ini adalah koreksi yang sangat
fantastis atau agresif, teman-teman coba deh lihat lagi berapa lama yang dibutuhkan Bitcoin untuk naik pada sekitar bulan Januari dan berapa candle yang dibutuhkan untuk Bitcoin naik lagi pada sekitaran pertengahan bulan Maret dan terakhir pada puncaknya di bulan April. Baru kemudian dia mengalami koreksi. Jadi pertanyaannya sederhana, koreksinya ini yang saat ini sedang berlangsung pada Bitcoin, menurut teman-teman, silakan komen di kolom komentar, ini adalah koreksi yang korektif atau agresif? Karena kalau saya melihatnya secara sederhana ya, ini dengan kasat mata kita lihat, naik butuh 2 candle aja, ini udah naik sangat impulsif ya. Setelah konsolidasi, and then break, 1 candle, 2 candle, 3 candle, dia langsung naik. Ya, hitungan berapa persen ini? Sekitar $6.600, 38% dalam 3 pekan saja. Kemudian konsolidasi, lalu dia naik 26%, $5.800 dalam waktu 1 minggu saja. Konsolidasi sedikit, 3 candle weekly, and then 1 candle impulsif, 9,7%, $2.700 dalam 1 minggu saja. Lalu sekarang, butuh berapa candle untuk dia terkoreksi sekitar 15% atau $4.500? Ya, lebih kurangnya sudah berminggu-minggu. Ya, proses yang cukup lama. Justru proses yang cukup lama ini kecenderungannya membuat teman-teman atau para investor atau retail investor itu untuk lebih mudah frustasi. Kenapa demikian? Karena prosesnya diperlambat ya, dibikin painful, dibikin seakan-akan menyakitkan. Lalu pada akhirnya ketika orang-orang sudah mulai frustasi, ketika orang-orang sudah mulai bisa dibilang sudah mulai depresi ya, biasanya ya kayak komen-komen sebelumnya ya, ketika ngelihat FAT dan lain sebagainya, panik, disitulah sebetulnya adalah momentum di mana kebanyakan orang justru malah ketinggalan ya. Itu seringkali terjadi. Dan kalau misalkan kita sekali lagi saya pengen review ya teman-teman, mungkin saya akan pakai ya ini ya, nanti ini akan saya update ke Twitter by the way. Ya kita bakal pakai salah satu chart dari ini aja ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini kan posisi Bitcoin sebelumnya membentuk yang namanya inverted head and shoulders. Oke, jadi kalau misalkan Anda perhatikan di sini, anyway, I'm sorry teman-teman ya, ini karena posisi tetangga masih masih renov kayaknya ya, dia belum beres-beres juga nih. Ya, ini kira-kira seperti ini teman-teman sekalian. This is the huge head and shoulders ya, inverted head and shoulders. Lalu ketika kita melihat kemarin terbentuk yang namanya si head and shoulders, ya di compare dengan yang masif ini, saya pikir head and shoulders ini cuman sebagian kecil aja ya untuk kita melihat dia mengalami koreksi. Dan koreksinya sepertinya itu sejauh-jauhnya adalah di neckline daripada si inverted head and shoulders, yang mana kebetulan merupakan area key level kita juga, yaitu di $25.000. Dan sejauh ini ya testing di level tersebut memberikan reaksi yang cukup positif. Dan teman-teman ingat ya, saya sempat mention juga soal bagaimana Bitcoin di sini selalu bereaksi pada kisaran Fibo 50 dan 61,8% setiap kali dia mengalami rally. Ya, jadi ini beberapa kali terjadi. Ya, dan sekarang kita tuh testing loh sampai ke Fibo 50%. Ya deket sih, kita nggak bilang udah tersentuh, tapi sudah dekat. Dan somehow kita nggak dapetin reaction. But this time reactionnya maybe different ya. Kalau kita lihat sebelumnya di sini, ini sangat impulsif. Ya, tapi Anda perhatikan sebelum harga rebound, sebelum harga rally, kita melihat ada sebuah candlestick pattern yang terbentuk di sana dan dikatakan dengan istilah bullish engulfing ya terhadap si star pattern atau si pin bar yang ada di sini. Kemudian the next day-nya kita ngelihat strong bullish candle, di mana di sini bisa diasumsikan sebagai Three River Morning Star, tapi variation karena ada 2 candle bintangnya atau 2 star patternnya di bawah ya, yang kecil-kecil aja itu bodinya. Sebenarnya body kecil ini memberikan indikasi bahwa selling pressure atau selling momentumnya itu sudah mulai berkurang pada saat dia membentuk body candle kecil seperti itu. Karena teman-teman lihat simple aja, strong candle, konsolidasi, breakdown, strong candle, and then konsolidasi. Ya, kira-kira seperti itu. Lalu apa yang terjadi berikutnya? We have a strong reaction coming from the buyers tepat di level Fibo 50%. Dan saat ini teman-teman, kita lihat juga hal serupa sebenarnya terjadi ya. Selling pressure ya strong, rebound very strong, and then selling pressure masuk lagi didukung dengan informasi terakhir dari si The Fed atau Jerome Powell ya, di FOMC press conference tekanan selling langsung masuk sangat signifikan, sangat powerful, but after that kita ngelihat
di sekitaran hari Kamis, we have a strong reaction juga datang dari Bitcoin ya. Dan sementara ini kalau kita lihat Bitcoin itu mendekati level Fibo 50%. Nah, di level yang sama ini merupakan confluence support dan resistance. Oke? Dimana kalau misalnya kita menggunakan VRVP, sebetulnya the strongest volume itu adanya di bawah, teman-teman. Nah, kadang-kadang kondisi seperti ini kan yang namanya volume kayak gini, ini kan bisa berubah ya sewaktu-waktu, teman-teman ya. Jadi dia akan menunjukkan kepada kita mana sih pergerakan yang memiliki volume paling masif untuk saat ini. Dan ini kebetulan adalah resistance yang kelihatannya cukup penting, cukup powerful untuk Bitcoin. Anda bisa lihat di sini volumenya sangatlah masif dan sangatlah signifikan. Ya, terakhir kita ngelihat strong volume itu adanya setelah di level $23.000, which is di sini, dan nggak sampai ke sana. $25.000 pun sekarang sudah mendapatkan reaction yang cukup masif dan cukup impulsif. So, right now kita lagi testing ke salah satu strong resistance-nya dia. Oke, kita lihat di sini, ini adalah strong resistance-nya dia, diiringi dengan volume, dan kita punya exponential moving average 21. PR-nya Bitcoin itu cukup sederhana, teman-teman. Closing di atas EMA 21, holding di atas EMA 21, dan holdingnya konsolidasi. Ya, jadi kalau teman-teman perhatikan siklus market, ini saya katakan siklus market. Anda lihat dia rally, signifikan, impulsif, and then 2-3 hari dia konsolidasi. Bitcoin sekarang, cryptocurrency rata-rata seperti itu. Ya, turun impulsif, konsolidasi, naik impulsif, atau turun impulsif. Ya, itu terjadi beberapa kali. For example, like this. Anda lihat turun impulsif berapa hari? Kita konsolidasi, habis itu turun impulsif, ya, naik impulsif, turun impulsif, and then konsolidasi lagi sedikit, ya, konsolidasi sedikit, turun impulsif, naik impulsif, turun impulsif, and then konsolidasi, ya. Ini terlihat, teman-teman ya, sekarang ini bisa dibilang sebelum Bitcoin melakukan big action itu selalu diiringi dengan konsolidasi, ya. Sama halnya seperti ini, dia naik impulsif, bam bam bam, ya, and then konsolidasi. Ya, which is kayak gini, konsolidasi, lalu dia naik kencang. Jadi, apa sih yang dimaksudkan dengan siklus ini dan gimana cara kita memanfaatkan? Sebenarnya buat saya sederhana. Kalau misalkan memang kita hari ini mendapatkan kenaikan impulsif sebanyak 3 hari berturut-turut, then you have to expect Bitcoin mengalami konsolidasi. Either di atas exponential moving average 21 atau konsolidasi di dekat dengan area resistance sebelumnya, yaitu di kisaran $27.300. Baru kemudian teman-teman boleh preparing untuk action, ya. Jadi kita lihat dulu konsolidasi. Begitu dia break dari konsolidasinya, that's the moment ketika kita bisa follow up pergerakan daripada si Bitcoin. Sederhana, teman-teman. Dan saya pikir kalau misalkan sekarang kita mengatakan bahwa apa sih yang bisa menjadi atau memberikan indikasi Bitcoin mengalami rally yang lebih signifikan. Pertama, teman-teman, ini kita lihat ya, the major movement. Kita memang berada di dalam sebuah descending channel berpotensi menjadi falling wedge. Dan menariknya lagi, kalau kita lihat di sini, jika saya menggunakan chart Heikin Ashi, for the first time setelah penurunan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, we have a green candle closing pada tadi pagi. Dan hari ini kita langsung melihat candlenya mengalami rally lagi. Jadi udah ada 2 candle hijau, so at least dari Heikin Ashi menunjukkan bahwa trennya sudah mulai flip menjadi bullish. Ya, itu pertama. Kemudian, kalau misalnya teman-teman mau tambahkan lagi, juga di sini Anda bisa tambahkan bahwa sebetulnya di dalam pergerakan yang minornya ini itu juga terdapat falling wedge. Ya, Anda bisa lihat di sini secara jelas, di sini terbentuk yang namanya falling wedge. Again, ya teman-teman, again. Seperti ini pergerakannya. Oke, so hari ini menjadi konfirmasi, maybe kita close di atasnya, which is itu bagus. Lalu, seperti yang saya sampaikan, berdasarkan market cycle, ya, kita lihat sebelum-sebelumnya, impulsif, koreksi, impulsif, konsolidasi, same like this, impulsif, and then konsolidasi, ya, sekitar 3 harian sebelum akhirnya dia break dari konsolidasinya. Dia naik impulsif, and then konsolidasi 3 harian, and then dia turun impulsif. And then ya kita nggak tahu ya, nggak selalu sama pergerakannya, but at least teman-teman secara trend recently itu yang terjadi. Kalau misalnya impulsifnya extend kayak gini beberapa hari sekaligus, akan ada konsolidasi yang lumayan panjang. Bahkan kalau Anda perhatikan, ini juga sama. Turun impulsif 3 candle atau 3 hari, kita konsolidasi dulu 2 hari sebelum akhirnya melanjutkan penurunan, ya. Jadi saat ini
let's say kita berhasil breakout, oke, kita nggak dapetin pergerakan impulsif 3 hari berturut-turut, dan you have to wait for the consolidation to give you a strong indication for what possible next ya. Ya, pokoknya untuk next scenario-nya lah, kita ngelihat di manakah dia akan mengalami breakout. Alright, so that's for the falling wedge, time frame daily, dan di hourly-nya sebenarnya teman-teman, ini menarik banget ya, pergerakan tadi malam itu sempat tricky, tapi memang saya sama teman-teman di advance, bahkan saya sempat update juga di Instagram, saya melihat ini sebetulnya memiliki possibility of breakdown, ya, memiliki possibility of rejection. Simpelnya adalah saya memperhatikan, oh ini kan masih di dalam falling wedge, there's a possibility dong berarti untuk si Bitcoin lagi-lagi mengalami rejection di dekat dengan trend line-nya. Jadi anggapannya ini ada 5 wave correction, 1, 2, kemudian 3, 4, ya 5. Rupanya di sini yang terakhir ya breakout ya. Ya saya pikir bisa sekali lagi mengalami rejection. I think previously, dan at least ya memang saya nggak expect terlalu banyak. Kita expect cuman koreksinya sampai ke demand zone yang ada di 15 minute, dan itu di kisaran range price $25.200 lebih kurangnya ya. Harga setelahnya turun, yes, we get another confirmation bahwa harga masih bisa mengalami penurunan, and then what happen next is surprising. Karena apa? Karena kita ngelihat harganya bam turun sampai ke demand zone precisely di OR level, but then mengalami reaction yang sangat impulsif dan signifikan, membentuk V formation, and then after that kita ngelihat proses koreksinya ya itu berakhir dan langsung masuk ke candle impulsif. Kalau Anda perhatikan di time frame 1 jam, look how powerful it is. Kita lihat di exponential moving average 21, closingnya precisely di atas EMA 21, strong candle with the bullish engulfing, and then the next candle kita bisa lihat reaction pada Bitcoin langsung impulsif. Ya, to be honest teman-teman, saya kemarin nggak sempat update di sini ya, saya nggak sempat nge-catch momentum di sana karena saya lagi kebetulan ada keperluan, saya harus keluar juga, jadi nggak lagi standby di depan layar. But then what happened next menurut saya itu masih bisa di follow up. Ya, saat ini kita sama teman-teman di advance ada beberapa watchlist lah ya yang bisa dibilang kelihatan berpeluang. Salah satunya adalah IMX, ini udah ongoing ya, position saya sudah masuk juga di sana. Ada Ocean baru mau breakout, and then ada Link, ada Dogecoin yang kelihatannya punya beberapa possibility, dan bahkan Solana. Kalau teman-teman nonton di previous video kita bahas tentang Solana, ya ini ekspektasi kita bertahan di atas major support dan rebound. Terakhir kita bahas di $14,70 dan sekarang Solana sudah di $15,90, which means dari pembahasan kita 14,70 ke sini udah naik 9%-an. So ya, kalau misalnya teman-teman ada yang beli di Solana, well congratulations for you, berarti udah dalam keadaan profit. Yang penting teman-teman buat altcoin saat ini, saya nggak bisa bilang altcoins bener-bener safe untuk kita bisa ngelihat dia strong rally. Reasonnya simple teman-teman. Bitcoin dominance once again breaking out from the super major resistance atau multi-week resistance. Multi-week loh ya, beberapa minggu, bahkan bisa dibilang beberapa bulan ya, multi-months. Kenapa? Karena terakhir kali resistance ini terbentuk itu di 21 Juni 2021. Dan for the first time, ya sejak tanggal itu kita mengalami breakout sangat impulsif. Strong candle, time frame weekly, dikonfirmasi pada pergerakan minggu lalu. Dan minggu ini masih lanjut. Ini berarti money flow-nya lagi lari ke Bitcoin. Jadi kalau misalnya saya kayak misalnya trading di altcoins, well I cannot expect much. Paling cuma bisa profit 1/1,5, 1/2, and then udah boleh buru-buru untuk langsung bereaksi ya. Kayak ibaratnya, oh udah 1/1,5. Oke, either secure setengah, either stop loss di break even. Jadi kita maintain posisinya supaya tidak mengalami resiko ketika nanti Bitcoinnya turun tapi Bitcoin dominance-nya malah steady atau bahkan naik. Itu bakal malah jadi disaster ya buat teman-teman yang transaksi di altcoin. So you guys have to be careful untuk saat ini. Jangan terlalu overconfident. Kita coba untuk ya setidaknya melihat ya berbagai possibility yang ada dan mencoba untuk mengkonvert itu menjadi informasi untuk kita terkait dengan langkah apa yang akan kita lakukan berikutnya. Oke, so I guess that's it everybody. This is a very happy weekend. Mudah-mudahan buat teman-teman semuanya enjoy your weekend because we have a strong green candle dan saya rasa banyak kan orang happy kalau lagi ke posisi kayak gini gitu ya. Which is turun, it's okay karena kita punya kesempatan dip untuk beli ya, dan ketika naik everybody happy. Okay, so I think that's it everybody. God bless everyone and see you guys again soon in the next altcoins update. Cheers guys, bye bye.